Pernah nggak sih ngerasa kalau AI atau kecerdasan buatan itu kayaknya rumit banget cuma buat para ahli teknologi aja? Nah, hari ini kita bakal ubah total pandangan itu. Yuk, kita bedah AI bukan sebagai konsep fiksi ilmiah, tapi sebagai alat nyata yang bisa kita pakai buat belajar dan kerja lebih cerdas. Mulai dari sekarang. Kita nggak akan ngomongin robot yang menguasai dunia kok, tapi tentang AI praktis yang sebenarnya udah ada di tangan kita semua. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar ya. Kalian lihat AI itu sebagai apa sih? Cuma sekadar kalkulator yang lebih canggih? Atau sebagai rekan tim yang baru? Sebuah alat yang kita pakai? Atau partner buat kolaborasi? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Dan kita akan cari tahu bareng-bareng sebentar lagi. Bedanya tuh simple banget sebenarnya. Coba bayangin kalkulator. Dia cuma nurut sama aturan yang kaku. 2 tambah 2, ya hasilnya selalu 4. Nah, sekarang bandingin sama filter di Instagram. Filter itu nggak dikasih aturan, taruh kumisnya di sini ya. Nggak gitu. Tapi dia belajar dari jutaan wajah buat ngenalin pola di mana kumis seharusnya nempel. Nah, ini dia kuncinya. AI itu ngenalin pola, bukan cuma ngikutin perintah. Oke, ini dia gambaran perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang dasar dulu. Apa itu AI? Terus kita ngintip sedikit ke otaknya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian paling penting, seni memberi perintah atau prompting. Terakhir, kita bakal lihat alat-alat apa aja yang bisa dipakai dan gimana cara pakainya yang bijak. Siap? Yuk, kita mulai. Sip, kita masuk bagian pertama, gambaran besarnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita samain persepsi dulu. Biar kalau kita ngomongin AI, yang ada di kepala kita itu sama. Gampangnya gini, AI itu simulasi kecerdasan kita, manusia, tapi di dalam mesin. Tapi kata kuncinya di sini tuh bukan mesinnya loh, tapi belajar dari data. Justru kemampuan buat belajar inilah yang bikin AI beda banget dari program komputer biasa dan ngasih dia kekuatan yang luar biasa. Terus gimana ceritanya mesin bisa belajar? Tenang, ini bukan sulap kok, tapi sains yang keren banget. Yuk kita intip sebentar cara kerja di dalam otak AI. Gini deh bayanginnya. Machine learning itu ibarat kita ngasih lihat ribuan foto kucing dan anjing ke AI, sampai akhirnya dia bisa bedain sendiri. Terus, deep learning itu level di atasnya lagi. Strukturnya niru jaringan otak kita buat tugas yang lebih ribet, kayak ngenalin suara kita di asisten virtual. Nah, puncaknya nih, ada yang namanya generative AI. Ini bukan lagi soal ngenalin, tapi menciptakan. Dia bisa nulis email, bikin gambar, bahkan bikin kode program dari nol. Keren kan? Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting nih. Beneran, ini kuncinya. Anggap aja generative AI itu mobil sport paling canggih. Kita nggak perlu tahu cara kerja mesinnya sampai detail, tapi kita wajib tahu cara megang kuncinya. Dan kunci itu adalah prompting, seni memberi perintah yang tepat. Cuma ini keahlian yang benar-benar kita butuhin. Nah, ini yang mengubah segalanya teman-teman. Kunci buat memaksimalkan AI itu bukan jago coding, tapi jago bertanya. Di era baru ini, orang yang jago komunikasilah yang pegang kendali. Jadi, nggak perlu jadi jagoan coding, cukup jadi jagoan ngasih perintah yang jelas. Terus gimana caranya bikin perintah yang oke? Gampang, ada rumusnya. Biar gampang ingat, create. C itu character, kasih peran ke AI-nya. R itu request, bilang mau apa. E itu examples, kasih contoh hasilnya. A itu adjustment, kasih batasan. T itu type, tentuin formatnya. Dan E yang terakhir itu extra context. Yuk kita lihat gimana rumus ini bisa bikin hasilnya beda banget. Coba deh, lihat bedanya. Jauh banget kan? Di kiri, perintah buat artikel tentang AI, ya hasilnya bakal umum banget. Tapi, lihat yang di kanan. Kita pakai rumus create. Kita kasih kali karakter, blogger teknologi. Permintaan yang spesifik, artikel 500 kata, batasan, bahasa santai, dan konteks tambahan untuk siswa SMA. Hasilnya jauh lebih tajam, lebih relevan, dan yang pasti jauh lebih berguna. Nah, kuncinya udah di tangan kan? Sekarang yuk kita lihat mobil-mobil keren apa aja yang bisa kita setir pakai keahlian baru ini. Kalau urusannya sama teks, misalnya ngerangkum buku atau bikin draft email, andalan kita itu ChatGPT atau Gemini. Butuh bikin desain visual cepat, tinggal ketik aja idenya di Canva Magic Design, nanti dia bikinin poster buat kita. Buat yang lagi belajar programming, GitHub Copilot itu udah kayak asisten pribadi. Nah, ini nih favorit saya. Kalau butuh presentasi dadakan, Gamma.app bisa mengubah satu kalimat perintah jadi satu set slide lengkap. Praktis banget. Tapi, ingat ya, kayak semua alat canggih lainnya, ada aturan mainnya. Kita masuk ke bagian terakhir yang super penting, gimana cara pakai AI
dengan bijak. Karena kekuatan besar itu datang bareng tanggung jawab yang besar juga. Anggap aja ini bukan larangan, tapi panduan biar kita jadi pengguna AI yang cerdas. Ada 3 hal penting banget yang harus kita pegang. Yang pertama, hati-hati sama yang namanya halusinasi AI. Kadang AI bisa ngarang fakta atau sumber yang nggak pernah ada, tapi cara dia nyampainnya itu meyakinkan banget. Jadi, aturan emasnya, jangan telan mentah-mentah. Selalu cek lagi fakta-fakta penting yang dia kasih. Kedua, soal bias. Ingat kan, AI itu belajar dari data buatan manusia yang ada di internet. Nah, data itu bisa jadi nggak seimbang. Artinya, hasil dari AI juga bisa jadi mencerminkan bias yang ada. Jadi, penting banget buat kita untuk selalu kritis sama hasilnya. Dan yang terakhir, ini super duper penting, privasi. Anggap aja ngobrol sama AI publik itu kayak kita teriak-teriak di tempat umum. Jadi jangan pernah, sekali lagi jangan pernah masukkan data pribadi, nomor telepon, alamat, atau informasi rahasia apapun ke dalamnya, oke? Jadi gitu deh ceritanya. Sekarang kita udah punya pemahaman dasarnya, punya rumus buat ngasih perintah, dan tahu aturan mainnya. AI itu bukan lagi soal masa depan, tapi udah jadi kanvas kosong di hadapan kita sekarang. Dia udah siap bantu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa AI lakukan, tapi apa yang akan kamu ciptakan bersamanya.